jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita cermati imbauan ibadah daring berikut ini sebelum ibadah dimulai. Pastikan perangkat yang digunakan terhubung internet dengan baik. Apabila kondisi jaringan kurang baik, video bisa diunduh terlebih dahulu. Persiapkan Alkitab serta kidung pujian. Carilah tempat yang nyaman untuk beribadah. Berpakaianlah dengan rapi dan sopan, dan pastikan sedang tidak beraktivitas yang lain, karena ini mengikuti ibadah, bukan sedang menonton ibadah. Ajak serta anggota keluarga yang lainnya untuk mengikuti ibadah. Mari arahkan hati dan pikiran kita sebagaimana layaknya kita beribadah kepada Tuhan. Ikuti jalannya ibadah ini dari awal hingga akhir dengan penuh hikmat. Ibadah akan segera dimulai. Jemaat dipersilahkan untuk bersaat teduh. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, keluarga-keluarga yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana kabar pada hari ini? Saya berharap jemaat GKJ Pundung semua dalam kondisi yang baik, sehat, berkecukupan. Dan saat ini kita bersama-sama akan mengungkapkan rasa syukur kita melalui ibadah minggu. Mari bersama-sama kita masuki suasana ibadah kita dan kita alaskan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ada di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Turunlah atas saudara-saudara sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang diberkati Tuhan, marilah bersama-sama kita menyanyikan nyanyian kidung jemaat 53 untuk mengawali ibadah kita pada saat ini. 53 kita nyanyikan bait 1 dan bait yang kedua. Tuhan Allah telah berfirman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya.
Mari bersama-sama kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan kami haturkan kepadamu ya Allah. Terima kasih atas perlindungan, penyertaan, serta berkat-Mu yang senantiasa mengiring langkah hidup kami hingga saat ini. Kami bersyukur Tuhan senantiasa melengkapi kehidupan kami dengan damai sejahtera-Mu. Kami bersama dengan keluarga yang Kau berkati, menghadap-Mu mohon pengampunan-Mu, karena kami masih belum bisa dengan sempurna untuk menyatakan damai sejahtera Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari bersama dengan saudara-saudara kami dan sesama kami. Mohon Tuhan, Engkau mengampuni tutur kata kami, Engkau mengampuni angan-angan kami dan perilaku kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mohon pengampunan. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita lengkapi dalam penyesalan kita ini dengan menyanyikan nyanyian penyesalan Kidung Jemaat nomor 26. 26 kita nyanyikan bait 1 dan bait yang kedua. Mampirlah dengar doaku. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Berita anugerah terambil dari Injil Yohanes pasal 5 ayat 24 dan 25 yang demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Kita sambut dengan menerima petunjuk hidup baru dari 2 Timotius pasal 3 ayat 15
dan 16 yang demikian. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Demikian sabda Tuhan. Mari bersama-sama kita menyanggupi dengan menyanyikan nyanyian kesanggupan. Pelengkap Kidung Jemaat, pelengkap Kidung Jemaat nomor 15, kita nyanyikan bait yang pertama, Kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Saudara sekalian, mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Allah kami menyiapkan hati kami dan seluruh kehidupan kami untuk menerima sapaan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menuntun kami, memberikan hikmat sehingga kami tidak salah langkah di dalam kami menyuarakan kebenaran firman-Mu. Di dalam kami berperilaku sesuai dengan firman-Mu. Tuhan memberkati suasana ruangan di rumah kami masing-masing, di dalam keluarga kami masing-masing, terlebih ruangan hati kami. Dan berfirmanlah karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keluarga-keluarga yang diberkati oleh Tuhan, mari bersama-sama kita menerima, mendengarkan firman Tuhan yang pada ibadah ini kita ambilkan dari Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai dengan 9, dilanjutkan ayat 18 sampai dengan 23 yang demikian. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia. Sehingga Ia naik ke perahu
dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikian Bapak Ibu, Saudara sekalian, keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan, firman yang akan kita renungkan bersama-sama pada ibadah ini. Yang berbahagia adalah setiap saudara dan saya yang senantiasa menerima firman Tuhan, mempergumulkan dalam kehidupan, serta berupaya untuk menindaklanjuti dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, khotbah pada ibadah ini saya beri tema Firman Allah berbuah dalam hidupku. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dan mengasihi Tuhan, perumpamaan Yesus dalam bacaan kita hari ini juga menegaskan bahwa sebetulnya ada hal yang baik dapat menjadi awal bagi pertumbuhan. Jadi sesuatu yang baik itu kemungkinan besar dan bahkan bisa dipastikan nanti akan mengawal berproses menuju ke kebaikan pula. Matius 13 ini berisi perumpamaan seorang penabur. Menabur berarti menyebar atau menanamkan benih. Tentu penabur yang dimaksud dalam perumpamaan ini adalah Allah sendiri. Sedangkan benih yang ditabur itu adalah firman Allah. Dan lahan atau tanah tempat untuk menyemai atau menabur itu adalah manusia. Lebih khusus hati setiap manusia. Saudara sekalian,
Dalam perumpamaan tentang penabur ini, Yesus melukiskan bagaimana tanah yang baik, tanah yang subur, tapi juga menggambarkan bagaimana situasi tanah yang tidak mendukung untuk pertumbuhan benih yang sudah ditabur. Jadi ada 4 jenis tanah di sini yang digambarkan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama adalah tanah yang ada di pinggir jalan, atau mungkin tanah di jalan. Karena tanah ini sering dipakai untuk lalu lalang, sering diinjak-injak, maka tanah ini kemudian menjadi keras. Sehingga ketika benih itu ditaburkan di situ tidak bisa masuk ke dalam tanah, tetapi hanya ada di permukaan tanah. Maka jelas benih ini tidak akan tumbuh dan bahkan akan menjadi makanan burung. Nah, dalam hal ini tanah yang keras ini juga bisa menggambarkan bagaimana orang-orang yang mengeraskan hatinya tahu bahwa mereka itu mendengar firman yang baik dari Tuhan, firman yang membangun, firman yang menyelamatkan, tetapi karena lebih cenderung mengutamakan kekerasan hati, mohon maaf kalau saya mengatakan terlalu ngeyel, wangkot dalam bahasa Jawa, maka firman itu tidak akan pernah mendarat di dalam hati. Jangankan tumbuh, mendarat pun tidak akan pernah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tanah yang berbatu-batu. Permukaannya memang tanah, namun lapisannya sangat sedikit atau tipis sekali tanah yang ada di permukaan batu itu. Jadi ketika ada benih yang kemudian jatuh di dalam tanah itu, satu saat benih ini juga bisa tumbuh, bertunas tumbuh. Tetapi karena lapisan tanah itu hanya tipis, di bawahnya itu sudah batu, maka tidak akan berakar sampai ke dalam. Benih itu pun dapat tumbuh tetapi tak dapat berakar dengan kuat karena langsung terantuk pada bebatuan. Dan gambaran matahari yang panas menyengat adalah merupakan gambaran kesulitan-kesulitan kehidupan dari setiap manusia yang dialami, entah itu penyakit, entah itu penganiayaan, entah itu godaan-godaan di dalam dunia ini, yang semuanya melilit, menghimpit kehidupan firman yang sedang tumbuh ini. Oleh karena itu, karena terhimpit dengan persoalan-persoalan yang sangat membebani, maka firman ini tidak bisa hidup dalam diri orang tersebut, karena orang tersebut tidak memperhatikan firman, tetapi justru yang diperhatikan adalah kesulitan-kesulitan hidup. Saudara sekalian, gambaran yang ketiga adalah tanah yang ada semak durinya. Tanah itu memang subur, namun sayang sekali bahwa di sekitaran benih itu ditumbuhi dengan semak duri yang mengganggu benih yang ditanam itu. Semak duri yang hidup dengan benih ikut menyerap air dan nutrisi, bahkan dapat menghalang-halangi sinar matahari. Tanaman tidak bisa bertumbuh dengan baik, bahkan mati dihimpit oleh semak duri. Saudara sekalian, semak duri menggambarkan kekhawatiran dunia yang juga membelit kehidupan setiap manusia yang ditumbuhi oleh firman Tuhan. Ketika manusia ini tidak bertahan dengan kesulitan-kesulitan hidup, dengan hal-hal yang selalu menghalang-halangi dalam kehidupannya, maka manusia ini tidak bisa memperhatikan
firman yang sedang tumbuh dalam kehidupannya. Semak duri menggambarkan kekhawatiran dunia yang begitu besar, begitu hebat, sehingga mematikan firman yang sedang tumbuh ini. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah tanah yang subur. Benih yang jatuh ke dalam tanah yang subur ini bisa bertumbuh, bisa berkembang, bahkan nantinya bisa berbuah berlipat-lipat, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60, ada yang 30 kali lipat. Ini menunjukkan melimpahnya tanaman yang sedang berbuah, karena tanahnya memang gembur, tanahnya subur, dan tanah ini memang benar-benar baik untuk ditanami firman Tuhan dalam kehidupannya. Perbedaan ini tidaklah terlalu penting, entah itu 60, entah itu 100 kali lipat, entah itu 30, karena yang ditekankan adalah hasil yang sangat memuaskan. Tanah yang subur menggambarkan kesungguhan pendengar firman Tuhan yang baik, yang kemudian memelihara firman itu dan berupaya untuk melakukan dalam kehidupan sehari-hari dengan tuntunan dan pertolongan Tuhan tentunya. Tanah ini sangat diharapkan Tuhan sebagai tanah yang nantinya akan bisa menyebarkan kerajaan Allah. Terjadi perubahan nyata dalam kehidupan. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, benih tidak sia-sia dalam tanah ini. Bahkan benih itu sangat dirawat. Ketika dia sudah mulai bertunas, ketika dia sudah mulai bertumbuh, bahkan berkembang, bahkan kemudian berbuah, tidak luput dari perhatian tanah ini. Tanah selalu menjaga, tanah selalu menghidupi benih yang tumbuh itu dengan nutrisi-nutrisi yang kemudian datang dari Tuhan sendiri. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perumpamaan tentang penabur akhirnya mengerucut pada kesimpulan bahwa tanah yang dikehendaki penabur adalah tanah yang subur dan baik. Bagi kita perumpamaan ini menjadi cermin, seperti tanah yang bagaimanakah kita? Apakah kita saat ini masih menjadi tanah yang keras dengan ego kita? Apakah kita saat ini menjadi tanah yang lebih banyak bebatuannya daripada tanahnya, sehingga itu tidak bisa menumbuh kembangkan bibit ataupun tunas? Atau juga tanah yang pada hakikatnya kita merupakan tanah yang di sekeliling kita diliputi dengan pikiran-pikiran yang penuh dengan kesulitan-kesulitan hidup. Atau yang terakhir, kita menjadi tanah yang baik, tanah yang subur, tanah yang memang dikehendaki oleh Tuhan untuk bertumbuh berkembang, sebuah benih, yaitu firman Allah. Saudara sekalian, bagi kita-kita yang masih merasa bahwa hati kita masih keras terhadap firman Tuhan, bahwa kehidupan, persoalan dalam kehidupan kita masih saja kita utamakan untuk selalu kita perhatikan, mari kita masih diberikan waktu oleh Tuhan untuk kembali menggemburkan tanah kita. Tanah yang keras tidak akan selamanya keras ketika ada respon dari kita, karena kita nanti akan diberikan air penyejuk, dan air itulah yang nanti akan menggemburkan hati kita yang keras. Percayalah pada Tuhan, sekeras apapun hati kita, Tuhan akan berkuasa, mampu
untuk membuat kita menjadi subur, untuk membuat kita yang tadinya abai kemudian akan memperhatikan, akan fokus terhadap firman Tuhan, sehingga perilaku kita akan dituntun oleh firman Tuhan, bukan dituntun oleh hal-hal yang sifatnya duniawi. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita kemudian menyesatkan banyak orang. Kelihatannya kita itu tanah yang subur, tetapi ketika disemai, ketika kita disebari biji atau benih, ternyata kita keras. Ternyata kita masih mementingkan ego kita. Mari saya mengajak kita semua untuk kembali kepada Tuhan, agar kehidupan kita menjadi tanah atau lahan yang subur demi firman Tuhan tertanam, bertumbuh dan berkembang dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati jemaat GKJ Bundung. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah kami di surga yang penuh kasih, saat ini kami mengingat kembali Tuhan, ketika Engkau berfirman bagi kami dengan gambaran-gambaran, dengan perumpamaan-perumpamaan, kami yang saat ini masih mengeraskan hati dalam menerima firman Tuhan, kami yang sampai saat ini masih mengabaikan firman Tuhan dan lebih fokus pada persoalan-persoalan hidup, kami yang sampai saat ini masih kurang memperhatikan firman Tuhan, kiranya Tuhan hadir untuk mengingatkan kami kembali, memberikan hati kami kemudian menjadi lemah lembut, sehingga ketika firman itu ditanam dalam hati kami akan bertumbuh, berkembang dan berbuah yang berlipat-lipat. Tuhan Yesus Allah kami sangat mohon kepadamu dan pertolonganmu agar tanah dalam kehidupan kami yang sampai saat ini masih keras, Engkau gemburkan dan Engkau layakkan kami untuk menerima firman Tuhan sebagai benih dari kerajaan surga. Tuhan, kami berdoa untuk pergumulan semua umat manusia di seluruh dunia ini terkait dengan COVID-19. Tuhan Yesus, kami mohon Engkau memberikan kekuatan kepada kami sampai dengan Engkau mengizinkan virus corona ini berlalu dari dunia ini. Kami tetap dalam suasana yang sehat, kuat, dan saling menyemangati. Kami hanya mohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Engkaulah yang senantiasa hadir dalam kehidupan kami ketika kami dalam suasana yang lemah. Tuhan, kami mohon Engkau memberkati kami dan gereja-Mu di sini yang pada akhir-akhir ini mempersiapkan diri untuk mempersiapkan menghadapi ibadah secara tatap muka dengan tatanan yang baru atau dalam suasana new normal. Kami mohon Tuhan senantiasa melengkapi tidak hanya secara fisik gedung gereja ini, tetapi Tuhan lengkapi kami, hati kami, agar kami menjadi lemah lembut, agar kami senantiasa segar dan sehat, sehingga kami mampu dan layak untuk beribadah bersama dengan jemaat-Mu. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk anak-anak Tuhan di sini. Berkati Tuhan, meski juga masih mengikuti daring sekolah minggu online. Tuhan senantiasa memberkati setiap anak-anak kami, terlebih juga para guru sekolah minggu. Tuhan berikan semangat, Tuhan juga berikan kesehatan semuanya. Kami berdoa untuk setiap pekerjaan kami masing-masing Tuhan, apapun yang menjadi pekerjaan kami, Tuhan kiranya berkenan untuk
memimpin dalam kami bekerja, memberikan hikmat-Mu, sehingga kami dapat menyelesaikan setiap pekerjaan dan tugas serta tanggung jawab yang dibebankan kepada kami. Dengan demikian, maka apa yang menjadi kebutuhan keluarga kami masing-masing senantiasa mengalami kecukupan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk majelis gereja-Mu di GKJ Pundong, komisi-komisi yang ada, juga tim pemanggilan pendeta. Kami mohon Tuhan memberkati, kami mohon Tuhan senantiasa ikut mempersiapkan di dalam kami bersama-sama untuk menghadapi ibadah secara tatap muka nanti. Kami sangat memohon kepada-Mu ya Allah, biarlah COVID ini segera berlalu dari dunia ini. Terima kasih Tuhan, secara khusus kami juga berdoa untuk Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, begitu pula segenap para menteri. Kiranya Tuhan berikan suasana yang sehat, kiranya Tuhan berikan hikmat-Mu di dalam memimpin jalannya atau roda pemerintahan di negara kami ini. Terima kasih Tuhan, ampuni akan dosa dan salah kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari bersama-sama kita mengumpulkan persembahan. Dan dalam kita mengumpulkan persembahan, kita iringi dengan nyanyian pelengkap kidung jemaat nomor 264. 264 kita nyanyikan bait yang pertama, apakah arti ibadahmu? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Kita berdoa. Kembali kami datang ke hadapan-Mu ya Allah, mengucapkan puji syukur dan terima kasih bahwa kami dalam suasana virus corona ini, kami masih Tuhan izinkan untuk bekerja, Tuhan izinkan untuk menikmati berkat-berkat Tuhan, dan kami merasa cukup. Itu semua karena berkat-Mu, belas kasih-Mu yang Kau berikan pada kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan syukur kami atas pemeliharaan Tuhan. Berkati persembahan ini sehingga mengarah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mohon Tuhan mengajar kami untuk senantiasa dapat mempersembahkan kehidupan kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, saat ini kami hendak mengakhiri ibadah online saat ini. Tuhan kiranya memberkati setiap keluarga-keluarga kami ini. Tuhan berikan kecukupan, kesehatan, dan biarlah kami senantiasa penuh dengan pengharapan bahwa Engkau mengasihi kami dan Engkau yang akan berkuasa untuk mengizinkan virus corona nantinya berlalu di
abadi dari muka bumi ini. Kami mohon semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kepada kami doa yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita mengakhiri ibadah pada saat ini dengan bersama-sama menyanyikan kidung jemaat nomor 309. Kidung jemaat nomor 309 kita nyanyikan bait 1 dan bait yang keempat. Bait 1 dengan bait yang keempat. Biar ku tumbuh di batangmu. Biar ku tumbuh di batangmu, ya pokok anggur yang enam, supaya kau hidupkan daku menjadi ranting yang segar. Jika Engkau beri berkat, aku berbuah yang lebat. Diriku milikmu abadi, Engkau tumbuhkan imanku yang dalam aku kau mulai, kau sempurnakan bagimu. Olehku kunjuk mereka hingga berbuah yang lebat. Bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Mari kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian kini dan selama-lamanya. Amin. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan,
dan